Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Ruang Tekpen Official. Dan kali ini kami akan menjelaskan tentang Introduction to Information System. Kawan-kawan, sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan yang akan membawakan materi-materi tersebut. Oke, langsung saja. Nah, udah perkenalan ya. Oke, langsung saja ke materinya. Pembelajaran kali ini adalah semua tentang pengenalan sistem informasi. Kita akan beri nama Introduction to System Information. Eits, tenang aja. Meski judulnya bahasa Inggris, aku akan tetap membawakannya dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami oleh kalian. Sebelumnya, apakah Anda sering mendengar sistem informasi, data, database, cloud, big data, IoT, SDLC, atau yang lainnya? Oke. Objektif dari pembelajaran ini adalah Anda dapat memahami tentang dasar sistem informasi yang berdampak pada pribadi kita, perusahaan kita, dan bagaimana kita hidup, belajar, bermain, bekerja, bahkan bersosialisasi. Hal ini sangat penting untuk dipahami bagi siapa saja karena secara tidak sadar kita sudah bersentuhan dengan teknologi mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Referensi yang saya gunakan adalah buku dari Pearson dengan judul yang sama, yaitu Introduction to Information System, karangan Patricia Welles, dan buku pendamping dari Pearson juga dengan judul Using MES, karangan dari David Kroenke dan Badal J. Boyle. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai peran sistem informasi. Para mahasiswa, kenapa kita harus belajar informasi sistem? Pertanyaan tersebut muncul pertama kali saat Anda memutuskan untuk mengklik materi-materi selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada 6 peranan penting IS dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, IS untuk memanage operation. Tidak bisa kita pungkiri bahwa IS sudah masuk ke dalam operasional bisnis yang ada, mulai dari hal sederhana sampai hal kompleks. Mulai dari penjualan di pasar sampai penjualan ekspor-impor. Contohnya, yang paling simpel adalah merekam transaksi jual beli atau hanya berkomunikasi via WhatsApp untuk pemesanan. Yang kedua, IS untuk mendukung interaksi dengan pelanggan. Dengan IS, secara sederhana kita dapat menyimpan kontak profil ke dalam smartphone kita untuk bisa kontak pada saat dibutuhkan adalah hal sederhana dari interaksi transaksi tersebut. Yang ketiga, IS dapat mendukung keputusan yang lebih tepat. Ada pepatah, jangan bicara jika tidak ada data. Nah, disinilah IS digunakan sebagai data yang mendukung keputusan tersebut. Contohnya, data penjualan sehingga dapat memutuskan tren ke depannya. Yang keempat, IS untuk kolaborasi tim. Dengan adanya komunikasi online, kita dapat bekerja sama dan menghasilkan pekerjaan yang lebih maksimal tanpa harus bertatap muka dari belahan dunia yang berbeda. Yang kelima, IS sebagai unggulan bersaing. Banyak perusahaan-perusahaan startup yang baru menggunakan IS sebagai keunggulan bersaingnya. Misalnya, Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan yang lainnya yang mengubah proses transaksi tradisional menjadi digital dan keunggulan IS. Yang keenam, IS untuk meningkatkan produktivitas. Yang Anda tonton adalah bukti dari IS dapat meningkatkan produktivitas. Buktinya, Anda bisa belajar di mana saja dan kapan saja tanpa ada batasan dan waktu, ya kan? Ada beberapa peran lainnya yang mungkin saya tidak sebutkan, tapi percayalah, IS masuk ke dalam kehidupan di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sehingga kita tidak bisa lagi menghindari hal tersebut. Apalagi ketika negara kita akan menyongsong industri 4.0, sudah siapkah Anda belajar IS dari awal? Yuk kita masuk ke materi selanjutnya.
Selanjutnya itu komponen isi. Nah, bagi para mahasiswa, apa sih komponen dasar sistem informasi itu? Meskipun peran sistem informasi itu ada beberapa seperti yang sebelumnya tadi diceritakan, akan tetapi sistem informasi itu tersendiri adalah kumpulan dari 4 komponen dasar, yaitu people, teknologi, proses, dan data. People itu sendiri adalah komponen dasar dari idea, menuju ke perencanaan, implementasi, menjaga sistem informasi agar tetap berguna, dan itu merupakan salah satu peran dari manusia. Peran ini sangat penting dan sangat diminati oleh perusahaan dewasa ini. Contohnya peran yang sedang tren saat ini adalah User Generated Content atau UGC, di mana mereka bertugas untuk membuat video konten di internet. Nah, kebayangkan YouTube tidak ada video baru dan hanya itu saja. Selanjutnya yaitu teknologi. Komponen kedua IS ini yang terdiri dari hardware, software, dan network telecommunication. Maka dari itu biasanya disingkat sebagai ICT. Hardware adalah perangkat keras yang dapat mengoleksi, memproses, menyimpan data elektronik. Dahulu mungkin hanya PC saja, tapi sekarang semakin berkembangnya zaman, perangkat keras ini bisa berbagai bentuk, dari laptop sampai lampu rumah. Kalau software adalah kumpulan kode yang menjalankan fungsi tertentu, dari perintah sederhana sampai kompleks. Misalnya nih, software yang bisa belajar sendiri, kita menyebutnya AL. Nah, kalau internet kita semua sudah tahu pastinya, yang menghubungkan koneksi untuk berbagai kebutuhan. Selanjutnya ada proses. Proses yaitu merupakan aktivitas untuk mencapai suatu pekerjaan. Perusahaan yang menggunakan IS untuk mengimplementasikan dan meningkatkan proses bisnis. Dan sedangkan bisnis proses manajemen adalah bagian yang memang difokuskan untuk desain, meningkatkan, mempertajam proses bisnis yang ada, baik dari orang maupun dari teknologi itu sendiri. Selanjutnya yaitu dampak informasi sistem dalam individu. Bagi individu, sistem informasi dapat membantu kita lebih produktif dalam bekerja, belajar, bahkan bermain. Robert Fleischhammer, Secretary of Labor, mengatakan ada 4 hal kemampuan kognitif non-rutin selain kemampuan teknis. Nah, yaitu yang pertama, ada abstract reasoning atau suatu kemampuan menyusun model atau perwujudan. Nah, yang kedua, system thinking atau berpikir sistematis dan keterkaitan dari satu bagian menjadi bagian lain. Yang ketiga yaitu collaboration atau membangun ide dan merencanakan serta mengimplementasikan bersama, menyediakan umpan balik dan berpikir kritis. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, ability to experiment, selalu menciptakan alternatif dan tidak takut gagal. Dampak IS dalam bisnis. Dalam kenyataannya, banyak perusahaan menggunakan sistem informasi menjadi keunggulan bersaing. Nah, berikut ini adalah gambaran singkat dari industri sampai ke sistem informasi. Dimulai dari struktur industri, di mana persaingan bisnis saat ini mengharuskan perusahaan mempunyai strategi yang berdaya saing tinggi. Dari strategi tersebut akan dirincikan dalam struktur rantai nilai, yang mana yang menjadi aktivitas utama dan mana yang menjadi support. Setelah rantai nilai dibentuk, maka akan terlihat bisnis proses yang lebih detail. Dari bisnis proses ini, sistem informasi dapat masuk sebagai keunggulan bersaing dalam hal meningkatkan produktivitas dan atau menurunkan biaya yang tidak perlu. Contohnya industri parking saat ini yang sering kita rasakan. Mereka berinovasi dengan menggunakan sistem informasi di berbagai rantai nilai, mulai dari masuk sampai keluar. Lalu, kemudahan pembayaran agar mempercepat proses antrian. Seberapa besar dampak IS dalam bisnis Anda? Jawabannya adalah seberapa besar inovasi Anda terhadap perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing.
You